Jadi ini saya kira poin yang sangat kita garis. Yang kedua, ya. Yang kedua tadi Pak Zul, kemudian Pak Anies, ya, yang lainnya juga sungguhnya walaupun tidak langsung, ya. Tapi lihat, ya, seluruh negara, apakah itu kekaisaran atau republik atau kerajaan atau emirat atau kesultanan, apapun bentuknya, itu pasti runtuh, ya, kalau tidak ada keadilan, ya. Jadi saudara-saudara yang dikatakan Pak Anies tadi kan di depan hidung balai kota, depan hidung istana, ada seperti itu keadaan yang timpang sekali, ya. Ini sekarang refleksi daripada keadaan nasional kita juga, ya. Nah, padahal kalau saya sebagai orang Islam itu setiap khutbah Jumat itu 95% khotib sebelum turun dari mimbar akan jadi imam sholat itu pasti membaca ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk menegakkan keadilan dan berbuat kebaikan, ya. Nah, kita punya Pancasila itu ada 3 kata, ada 5 kata kosakata dari Al-Quran, ya. Kemudian yang adil dan beradab, ya. Adil ini saya pernah tanya Pak Mantep Sudarsono, Pak Kiai Oce itu, ya, Oye, ya, Pak Mantep, ini kata adil ini bahasa Jawanya apa? Bonten-bonten Pak Amin. Bahasa saya betul bonten, tidak ada. Saya tanya di bahasa Indonesia atau Melayu, ada enggak di dalam bahasa kita itu kata adil? Tidak ada, ya. Jadi ini adil ini sebuah kata yang sakral saya kira, ya. Kebetulan kita letakkan di sila kedua dan di sila kelima, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan yang sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Ra'iyah itu bukan bahasa Jawa juga, ini ahli bahasa Arab, bahasa ra'iyah, rakyat, ya. Kita punya majelis perwakilan rakyat, kita dewan rakyat itu dewan majelis itu adalah kata-kata yang hulir, sakral lah gitu, ya. Nah, jadi saya ingin mengajak pimpinan nasional, para elit dari manapun datangnya, tolong ini keadilan jangan diremehkan, ya. Rakyat kita ini memang kelihatan tenang-tenang saja, tapi itu jadi silent majority, ya. Kalau keadilan sosial, ekonomi dan lain-lain itu diabaikan, saya khawatir suasana makin eksklusif, ya. Saya pernah mengatakan itu nawacita, kalau tidak betul-betul dilaksanakan bisa ini nawasengsara, ya. Trisakti pun sekarang sudah jelas sekali, Mbak, ya. Trisakti itu antara lain berdikari ekonomi, ya. Utang kita makin banyak, ketergantungan kita ke luar juga makin banyak. Ketergantungan politik pun saya kira kita tahu, ya. Kita punya foreign policy juga berorientasi ke sana, ya. Dan terakhir, ya, saya mengatakan pilkada ini insya Allah, ya, kita punya semacam perhitungan tidak begitu akan menggoncangkan, ya. Tetapi yang jelas saya membaca perlahan-lahan NKRI ini dihantui dengan penyakit kanker terminal, ya, yaitu ada semacam ketidakadilan sosial, ekonomi, hukum, ya, bahkan juga pendidikan dan lain-lain, ya. Karena itu saya mohon, ya, ini buat kita semua, acara ini adalah sesuatu yang jadi wake up call, ya. Yang mudah-mudahan soal keadilan ini jangan diremehkan, ya. Dan mudah-mudahan di depan kita tidak mengikuti nasib Uni Soviet maupun Yugoslavia. Terima kasih. Terima kasih Pak Amin Rais.